talabul ilmi, kewajiban mengkaji memahami agama Allah. Kita berharap dengan terus mengkaji agama Allah ini kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang syukur nikmat Islam, sehingga kita dilestarikan di atas agama Allah, bahkan ditambah sempurnanya kita di atas agama Allah ini. Dan semoga pula seluruh keutamaan dan pahala yang besar yang pernah dijanjikan orang mencari ilmu, semoga semuanya diberikan kepada kita. Jemaah sekalian yang semoga selalu rahmati Allah, materi kita adalah lanjutan dari materi yang lalu, yakni mengenal sebagian kaidah-kaidah penting yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab keimanan kepada asma dan sifat Allah Ta'ala. Materi ini adalah materi yang sangat penting, mengenal bahwa ilmu syar'i, ilmu agama itu cakupannya adalah 3, yaitu ma'rifatullah, ilmu untuk mengenal Allah, dan yang kedua ilmu untuk ma'rifat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu untuk ma'rifat dinul Islam bil adillah, ilmu mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Dan ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala ini pembahasan utamanya adalah pembahasan asma dan sifat Allah Ta'ala. Dan hal ini tentunya hanya bisa kita dapatkan ilmu yang benar dalam bab itu dari sumber terpercaya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dengan pemahaman yang benar betul yang ditunjuk oleh Quran dan Sunnah itu sendiri sebagai pemahaman yang benar, dan pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita mau beriman dalam bab yang paling besar dalam agama ini, beriman seperti para sahabat, maka kita akan di atas petunjuk sebagaimana Allah katakan, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka mau beriman seperti iman kalian, yakni wahai Nabi dan para sahabat, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Namun fa'in tawallaw fa'innahum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling, tidak lagi beriman seperti iman kalian, maka mereka hanyalah dalam istiqaq, yakni dalam perceraian dari kebenaran alias menyempal dari kebenaran. Jemaah sekalian yang semoga selalu mengenal Allah, barang siapa yang mengenal Allah dengan baik dan benar, maka insya Allah ibadahnya tertuju pada zat yang benar. Namun kalau tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, maka dia tidak akan bisa menunjukkan ibadahnya kepada zat yang benar. Karena itu al-musyabbih ya'budu sanaman. Kata para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya ibadahnya adalah kepada berhala. Berhala yang dia sebut sebagai Allah Ta'ala, namun hakikatnya yang diibadahi bukan Allah. Karena dia menggambarkan Allah Ta'ala itu sebagai sosok menyerupai manusia, saja mungkin ukurannya yang berbeda dan lebih sempurna begitu saja. Terus itu yang digambarkan sebagai Allah Ta'ala dan dia sembah. Adapun al-mu'attil ya'budu agama, orang yang menolak sifat-sifat Allah walau alasannya itu takut menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya ibadahnya adalah kepada yang tidak karuan. Apalagi orang mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah menyatu dengan dirinya, menggalik awal kursi, atau meyakini seperti dalam ayat sebelum tobatnya Imam Ghazali dinyatakan di sana, Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam.
terus pokoknya tidak karuan. Maka kalau seperti itu, jelas ibadahnya ini kepada yang tidak karuan. Nah, orang yang bertauhid, yang mengimani seluruh apa yang Allah katakan tentang dirinya dan yang Rasulullah katakan tentang Allah Ta'ala, mengimani apa adanya, tidak berubah, tidak menolak, tidak menambah, tidak mengurang, maka dia orang yang beribadah pada zat yang benar. Dan itu harus jamaah. Jamaah sekalian yang sehingga selalu berkata Allah, dahulu sudah kita kaji beberapa ayat ini tentang nama-nama Allah Ta'ala. Di antaranya bahwasanya nama-nama Allah semuanya husna, semuanya dalam puncak kebaikan, karena mengandung makna yang menunjukkan sifat kesempurnaan. Di mana kesempurnaannya itu tidak ada satupun cacat atau kekurangan dari segala sisinya. Sehingga kalau ada nama yang tidak mengandung makna sifat yang menunjukkan sifat kesempurnaan dalam segala sisi, maka tidak mungkin menjadi nama Allah Ta'ala. Kemudian bahwasanya nama-nama Allah itu tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal. Tetapnya nama Allah itu hanya berdasarkan syariat. Ini ya, adalah kaidah yang kedua, atau kaidah yang kedua. Sehingga akal memang tidak punya hak untuk menentukan mana yang menjadi nama Allah. Hanya Allah sendiri melalui kitabnya atau lisan Rasulnya. Dan menamai Allah dengan nama yang tidak Allah tetapkan sebagai namanya, ini jelas sikap jur'ah kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Demikian juga sama kurang ajarnya orang yang diberitahu di antara nama Allah adalah ini dan itu, ternyata dia mengingkarinya. Jadi termasuk kekufuran bahkan orang mengingkari salah satu dari nama-nama Allah atau berkata tentang Allah tanpa ilmu, alias dia berbohong atas nama Allah, mengatakan Allah punya nama demikian dan demikian, ternyata tidak. Sedangkan itu atas unsur kesengajaan dia. Jangan sekalian yang sudah selalu mati Allah. Allah pun mengatakan wa man adlamu mimman fa'ala Allah kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Alaysa fi jahannam mathwal kafirin. Tidak ada orang lebih zalim dibandingkan orang yang mendustakan, dibandingkan orang yang iftara Allah tadi, yakni membuat kebohongan atas nama Allah. Di antara kebohongan adalah mengatakan Allah punya nama demikian dan demikian, ternyata tidak. Atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang padanya. Apa yang Allah kabarkan tentang dirinya itu benar adanya, kok diingkari, didustakan? Ini kekufuran. Maka Allah mengatakan, alaysa fi jahannam mathwal kafirin. Bukankah di jahannam tempat kembalinya orang-orang kafir itu, yakni yang telah membuat kebohongan atas nama Allah tentang Allah atau mendustakan kebenaran yang dikabarkan Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu bermati Allah. Dan termasuk kaidah tentang nama yang dahulu sudah kita kaji, bahwa asma Allah yang Rasulullah dan Jahil Muayyan, bahwa nama Allah tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu. Penjelasannya sudah kita sampaikan, mengumpulkan dalil yang ada tentang hal itu. Kemudian bahwasanya yang keempat, semua nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan zat Allah, menunjukkan zatnya Allah, dan menunjukkan sifat yang dikandung oleh makna nama tersebut. Karena semua nama Allah itu mustaq, yakni pecahan kata, artinya terambil dari sumber kata, dari masdar, bukan jamid seperti yang dipahami oleh orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mereka mengatakan nama Allah tidak punya makna. Padahal faktanya memang terambil dari sebuah, dari kata, dari masdar. Al-Khaliq karena dia memiliki
khalaqa yakhluqu khaliq. Khalaqa yakhluqu khaliq. Jadi al-khaliq artinya sang pencipta, itu karena memiliki sifat perbuatan, sifat fi'liyah khalq, mencipta dan sebagainya. Ar-Razik, Ar-Razzaq, dari Razzaq ada suku rizqan wa razik. Jadi dari pecahan kata, dari mustaq artinya, bukan kata jamid yang tidak bermakna. Memiliki makna dan makna. Nama-nama Allah itu menunjukkan sifat dan sifat dan juga menunjukkan pengaruh. Kalau nama itu mutaati alias ada objeknya, maka kita harus mengimani semua. Tidaklah sempurna keimanan seseorang kepada nama yang Allah sebutkan dalam kitabnya, apa yang Rasulullah sebutkan dalam sunnahnya, kecuali dengan mengimani nama itu sebagai nama Allah dan mengimani sifat yang dikandung oleh nama itu dan menetapkan sifat itu dengan atau pada segi yang paling sempurna oleh Allah Ta'ala yang tidak ada penyerupaan dengan sifat makhluknya, dan juga mengimani pengaruh dari nama itu kalau nama itu mutaati alias ada objeknya. Sehingga kalau dia punya nama Ar-Razzaq, menyebutkan dirinya fa inna Allah wa Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemilik lagi memiliki kekuatan yang sangat kokoh, maka kita tetapkan nama Ar-Razzaq. Kita mengimani dengan cara kita tetapkan nama Ar-Razzaq sebagai nama Allah, dan kita tetapkan sifat memberi rezeki, sifat perbuatan memberi rezeki yang dia lakukan sesuai yang dia kehendaki. Kemudian kita tetapkan pengaruhnya bahwasanya tidak ada makhluk yang mendapatkan rezeki kecuali Allah yang memberinya, dan Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Sehingga kalau berharap rezeki dan meminta juga dari Allah Ta'ala, karena itu Allah mengatakan juga fabtaghu billahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka carilah hanya dari Allah rezeki dan bersyukurlah kepadanya dan beribadahlah kepadanya, hanya kepadanya kalian akan kembali. Jamaah sekalian yang disayang Allah, itulah kaidah-kaidah penting atau kaidah-kaidah penting tentang asma Allah Ta'ala. Kemudian sekarang kaidah tentang sifat-sifat Allah. Paling tidak ada 4 kaidah penting tentang hal ini. Meskipun kaidah kalau dirinci banyak, tapi di antara kaidah penting yang kiranya harus kita pahami dengan baik ada 4. Yang pertama, sifatullah kulluha ulya sifatul kamal wa madh laisa fiha naqsun wa wajhun. Bahwa sifat-sifat Allah semuanya itu sempurna. Bahkan dalam puncak kesempurnaan tidak ada satupun celah atau kekurangan dari segala sisi. Ini sifat Allah, semuanya begitu. Seperti sifat hidup. Sifat Allah hidup ini juga bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang sempurna, sifat hidup yang sempurna, bahkan paling sempurna, dan tidak ada satu pun kekurangan padanya. Karena itu Allah tidak dikenai sifat ngantuk, tidak pula hiduplah tak khudhu sinatu wala naum. Allah tidak dikenai ngantuk, tidak pula dikenai tidur. Kenapa? Karena dia sempurna dalam sifat hayat, hidup. Sehingga tidak dikenai kematian, tidak pula dikenai temannya kematian atau saudaranya kematian, yakni naum, tidur. Bahkan tidak dikenai mukaddimahnya tidur atau saudaranya tidur, yaitu ngantuk. Saking sempurnanya dia dalam sifat hidup. Sedangkan kehidupan seluruh makhluk, bahkan para malaikat, itu juga tidak sempurna. Mereka masih dikenai pingsan. Otomatis pingsan sebelum siuman ya seperti orang mati. Atau paling tidak pingsan itu saudaranya dekat kematian. Kapan mereka pingsan? Pada saat malaikat Israfil menyuruh sangkakala. Yang pertama, semua penduduk langit yang para malaikat pun pingsan. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam illa man syaa Allah wa kullun atahu dafirin.
dan ditiuplah sangkakala, maka pingsan seluruh penduduk langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya yang dikecualikan Allah, dan semuanya akan datang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan hina. Ini menunjukkan kehidupan para malaikat pun bukan kehidupan yang seperti Allah miliki, dan dalam kehidupan malaikat yang juga masih sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan beliau sempurna dengan kesempurnaan yang tertinggi. Demikian juga dalam sifat ilmu. Kalau Allah punya sifat ilmu, maka jangan kita serupakan sedikit pun dengan ilmu makhluk. Karena Allah Ta'ala ilmunya ini sudah sempurna sejak azali, sehingga tidak pernah bertambah sedikit pun. Tidak pernah bertambah dan tidak akan bertambah. Ilmu Allah Ta'ala sudah sempurna. Dia telah tahu segala apa yang telah terjadi, telah tahu segala apa yang sedang terjadi, dan telah tahu segala apa yang belum terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah tahu secara persis, baik secara global kejadian itu maupun serinci-rincinya. Bahkan Allah tahu sebelum langit dan bumi dicipta, bahkan sebelum Allah menciptakan arsy, bahkan segala sesuatu belum Allah ciptakan, Allah sudah tahu jumlah manusia nanti dicipta sampai hari kiamat itu berapa, yang jadi ahli surga berapa, yang jadi ahli neraka berapa, terus siapa saja mereka. Dan Allah telah tahu kejadiannya akan terjadi, termasuk kejadian yang saat ini terjadi malam Jumat tanggal berapa? 19 di Masjid At-Taqwa Bandung. Saya duduk isi menyampaikan asma wa sifat, dan yang hadir siapa saja ini Allah sudah tahu sejak langit dan bumi belum dicipta. Siapa yang ngantuk, siapa yang tidak, sementara Allah tidak akan bertambahnya karena sudah sempurna, sehingga tidak bisa dibayangkan. Karena memang pengetahuan Allah Ta'ala ibarat samudra seluruh dunia. Ilmu manusia kalau dikumpulkan itu tidak lebih dari setetes dari samudra yang ada seluruh dunia. Jemaah sekalian yang semoga salam Allah. Demikian juga sifat kudrah, sifat kekuasaan. Ini tidak bisa dibayangkan. Kekuasaan Allah Ta'ala, di mana Dia sering menyebut sifat kekuasaan ini. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ini kan banyak sekali disebutkan ini. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Sifat kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga kurang ajar kalau ada seorang masih bertanya juga. Karena saya mungkin sudah 2 atau 3 kali ditanya sama mahasiswa, apakah Allah itu mampu menciptakan batu yang lebih besar dari Dia sehingga Dia tidak mampu mengangkatnya? Coba, kurang ajar. Perkataan kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Ya kalau nggak ditobati pasti tuntutannya berat di akhirat. Ngomong saya nanya tentang Allah Ta'ala. Coba bayangkan, orang itu perlu ditanya, batu sebesar apa yang kau inginkan? Sebesar bumi? Bumi ini kata Nabi kalau ditaruh di tangan Allah Ta'ala ya seperti sebuah biji sawi ditaruh di tangan seorang dari manusia. Mau sebesar apa langit? 7 langit, batu sebesar itu. Kata Allah, langit itu hanya akan dilipat dengan 1 tangan, tangan kanan. Dan Allah melipatnya dengan ringan saja seperti manusia melipat kertas-kertas buku. Allah katakan wassamawati matwiyatun biyamin, seluruh langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah.
yang tangan Allah tidak serupa sedikitpun dengan tangan manusia, baik zatnya maupun wujudnya. Allah katakan yang mana fisana kita sijil kutub, pada hari itu kami melipat langit seperti dilipatnya kertas-kertas buku, lembaran-lembaran buku. Mau sebesar apa lagi? Sebesar kursi yang ada di atas langit ketujuh, yang seandainya 7 langit diambil taruh di atas kursi hanya seperti sebuah cincin ditaruh di tengah lapangan. Ternyata Allah mampu menahannya, tidak meruntuhi langit. Allah yang menahannya, beri pemenahan langit, seluruh langit dan bumi. Inna Allah yang disebut sama Allah Ta'ala. Kata Allah, sesungguhnya Allah yang menahan seluruh langit dan bumi. Maka arti as-sama di dalam ayat itu lebih umum daripada bangunan langit, tapi seluruh apa yang di atas bumi itu namanya as-sama. Dan salah satu makna as-sama yaitu sesuatu yang segala sesuatu yang tinggi. Dari as-sumu artinya segala yang tinggi. Terus harus yang lebih besar lagi. Seandainya kursi itu yang jauh lebih besar daripada seluruh langit dan bumi, kalau seandainya kursi itu ditaruh di atas aras seperti sebuah cincin ditaruh di tengah lapangan, ternyata aras juga bertahan. Allah mampu menahannya. Sedangkan membayangkan besar bumi sudah kesulitan, apalagi langit, apalagi kursi, apalagi aras. Terus mau bertanya bagaimana lagi? Sehingga pertanyaan itu pertanyaan orang ajar dan itu muncul dari kalangan orang-orang filsafat. Kemudian ketika mereka memuji kemampuan Allah Ta'ala dengan akal mereka, dengan pertanyaan, kemudian sifat sangat mendengar, melihat, basar, sifat hikmah, sifat rahmah, sifat ulu, ketinggian, di mana Allah itu yang paling tinggi di atas seluruh ciptaannya. Di atasnya Allah sudah ada apa-apa, sebagaimana dalam doa Nabi, Allahumma anta dhahir wa laysa fawqaka syai'. Ya Allah, pada Allah tidak ada sesuatu di atasmu. Ini semua adalah dalam kesempurnaan. Jangan kita gambarkan mirip dengan sifat manusia, termasuk sifat berbicara. Jangan kita bayangkan, kita gambarkan Allah bicara seperti kita bicara. Kalau kita bicara dengan orang, sudah ngomong dengan satu orang, nggak bisa ngomong dengan orang lain, kecuali dengan alat yang Allah tunjukkan dan Allah berikan kemampuan orang untuk membuat alat itu, seperti operator HP, ya kan? Orang semuanya menghubungi Mbak Veronica, dalam misalnya Veronica misalnya, semuanya 1000 orang menghubungi 888 hampir bersamaan tapi tidak bersamaan, semuanya mendapatkan jawaban. Kalau dicek setelah itu angka 1, angka 2, angka 3, apa yang lain, dapat kalimat yang berbeda. Orangnya suaranya sama dengan orangnya. Itu kalau pakai alat begitu, Allah yang memiliki ilmu yang maha sempurna, yang memiliki kemampuan yang maha sempurna dan maha berbicara, itu bisa berbicara kepada miliaran makhluk dengan pembicaraan yang berbeda di saat yang sama, sehingga tidak bisa kita bayangkan Allah berbicara itu seperti makhluk berbicara. Dan pasti salah kalau kita bayangkan demikian. Kullu ma khatara bi balik Allah la sadada. Segala apa yang terbersit di benak Anda tentang Allah Ta'ala, maka Allah tidak seperti itu, baik dalam zatnya maupun wujud sifat-sifatnya. Dia berbicara dengan cara dia sendiri, kapan dia kehendaki, dan dengan pembicaraan yang dia kehendaki. Kita harus ingat, setiap orang membaca Fatihah dalam sholatnya langsung dijawab oleh Allah Ta'ala.
juta orang sholat hampir bersamaan, semuanya dijawab oleh Allah. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Athna alayya abdi. Ketika hamba mengucapkan Malik yaumiddin, Allah menjawab Majjadani abdi. Ketika hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab Hada baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ketika hamba mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan Hada li abdi wa li abdi mas'al. Ini semua dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus meyakininya, dan Allah tidak kesulitan sedikit pun menjawab semuanya, walau Fatihahnya hampir bersamaan, sehingga ketika harus menjawab ini dengan kalimat hamidani abdi, saat itu juga harus menjawab yang sebelahnya yang sudah sampai Ar-Rahmanir Rahim yang harus dijawab dengan Athna alayya abdi, dan seterusnya. Dan Allah tidak ada kesulitannya sama sekali. Jamaah sekalian, sehingga kalau orang Islam yang mengatakan kalam Allah, bicaranya Allah, itu adalah kalam qadim, pembicaraan yang terdahulu, mendahului segala sesuatu, setelah itu tidak bicara lagi. Ini adalah dolim, ini adalah kurang ajar, membatasi perkataan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah berbicara kepada Nabi Musa dengan suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa, dan bicaranya itu pada saat Nabi Musa telah datang di miqat yang ditentukan itu di dekat Gunung. Allah katakan kalau najaa Musa liqatina wa kallamahu rabbuh. Dan pada saat Musa telah datang di tempat yang telah ditentukan oleh kami, maka Tuhannya pun mengajaknya bicara. Berarti pembicaraan itu pada saat itu terjadinya, bukan dibatasi. Allah pokoknya supaya berkata pembicaraan Allah tidak sama dengan manusia, berarti Allah tidak boleh bicara kapan saja dia kehendaki. Bicaranya Allah hanya di masa azalnya. Ini adalah menghakimi Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang sudah selalu mengenai Allah. Demikian juga sifat hikmah yang maha sempurna, sifat rahmat kasih sayang yang dalam puncak kesempurnaan dalam kasih sayang, bahkan jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak yang masih disusui. Kasih sayang tidak bisa tergambar. Kasih sayang Allah yang mencakup segala sesuatu, yang sangat sering Allah sebut nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan juga sifat Rahman dalam Quran. Di mana sifat itu ternyata walau sering, sangat sering disebut dalam Quran, ternyata orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak menetapkannya untuk Allah Ta'ala. Coba sifat 20, wujud bidang bapak mukhalafatul hawadits dan seterusnya. Adakah sifat rahmat di situ? Tidak ada. Dimanakan oleh mereka? Kok sifat wajib bagi Allah hanya 20? Tapi ternyata bukan 20. Kalau dihitung hanya 13. Karena yang 7 itu isim fa'il dari sifat yang sebelumnya. Dan Asy'ariyah Nasriyah yang menetapkan 7 sifat, kemudian Maturidiyah ditambah. Kalau digabung dua akidah itu menjadi 13 sifat. Terus kok jadi 20? Yang 7 adalah isim fa'il dari 7 sifat yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu tambahan dari orang-orang sufi yang arahnya penjelasannya ternyata dalam kitab-kitab sufi itu adalah kepada wahdatul wujud, karena hendak menetapkan la ilaha illallah dengan arti ilah itu, atau kalimat ilah itu diganti-ganti dengan 7
nama yang disebutkan dalam sifat 20. Sehingga la hajja illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Sehingga makhluk hidup ini sebenarnya juga wujudnya Allah. Arahnya mau ke situ, ternyata la sami'a illallah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Tidak ada basirah illallah, lam kalimat, tidak ada yang berbicara kecuali Allah. Sehingga makhluknya hakikatnya kalau toh bicara itu hanya fana istilah mereka, atau hanya seperti mimpi. Sebenarnya bicara adalah Allah, karena makhluk ini ibaratnya hanya kelontongan saja, tapi hidupnya itu sendiri adalah hidupnya Allah sendiri, bicaranya Allah sendiri, dan sebagainya. Ini mau dibawa kepada metode wujud oleh orang sufi. Jamaah sekalian, semoga selamat Allah. Kalau nggak yakin, benar-benar bisa terkirim kepada kesesatan yang amat jauh, bahkan kekufuran. Kalau sudah pada dibawa kepada metode wujud, ini dibawa kepada kekufuran yang lebih kufur daripada yang Nasrani. Allah Ta'ala mengatakan tentang sifatnya dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil mathalul a'la, dan hanya bagi Allah lah sifat yang tertinggi. Namanya sifat tertinggi, namanya yang paling, itu sudah tidak ada yang mensejajar, apalagi yang menghuni. Karena itu barang siapa yang mensifati makhluk dengan sifat seperti yang dimiliki Allah, ini jelas musyrik. Namanya menyekutukan Allah dalam sifat, alias Allah ini dibuatkan tandingan yang sejajar dengannya dalam sifat, walau satu sifat, itu sudah musyrik. Karena itu bahaya kalau sampai ada kalimat yang disitu mengandung mensejajarkan Allah Ta'ala dengan makhluknya, atau mensifati makhluk dengan sifat Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, semoga selalu mengenal Allah. Kemudian termasuk konsekuensi dari kaidah ini, apabila di sana ada sifat yang tidak sempurna, sifat celah, tidak ada kesempurnaannya sama sekali, maka pasti mustahil menjadi sifat Allah Ta'ala. Misal mati, bodoh, lemah, bisu, tuli, buta, dan sebagainya. Itu semua mustahil. Karena itu Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mensifati Allah Ta'ala seenaknya dengan sifat-sifat yang celah, seperti orang-orang munafik ataupun juga orang-orang musyrik yang mensifati Allah Ta'ala dengan sifat tercela. Maka Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan kepadanya. Dan karena Allah Ta'ala itu sebagai Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa seluruh alam, itu maha sempurna, maka seluruh sifatnya tentu sempurna. Kemudian apabila ada sifat yang Allah sebutkan sempurna dilihat dari satu segi, namun kurang sempurna dilihat dari segi yang lain, maka kita tetapkan untuk Allah Ta'ala dalam makna yang menunjukkan kesempurnaan, dan jangan kita tetapkan untuk Allah dengan makna yang menunjukkan kurang sempurna. Contohnya dalam Quran adalah sifat makan, sifat haid, sifat khidah, sifat membuat makan, membuat tipu daya. Ini kalau dilihat dari segi kekuasaan untuk menghadapi musuh dengan melakukan semisal apa yang dilakukan oleh musuhnya, ini menunjukkan kesempurnaan dia dalam menghadapi musuhnya. Tapi
tipu muslihat itu mengandung kekurangan sempurna. Maka kita tidak boleh menetapkan untuk Allah Ta'ala dalam makna yang mengandung celah, tapi kita harus untuk Allah Ta'ala ketika dengan makna yang mengandung kesempurnaan. Karena itu Allah Ta'ala tidak pernah menyebut sifat-sifat itu bagi dirinya secara mutlak tanpa sifat. Semuanya terkait. Seperti Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, membuat makar, yakni membuat makar buat Rasulullah, buat orang beriman, buat agama Allah, dan Allah pun membuat makar, dan Allah sebagai pembuat makar. Artinya Allah pun membalas membuat makar. Untuk mereka yang memang berhak mendapatkan makar Allah karena mereka telah membuat makar, dan Allah sebagai pembuat makar alias maka Allah tidak akan terkalahkan oleh makar mereka. Bahkan Allah bisa menjadikan makar mereka akibat buruknya kembali kepada mereka sendiri. Kemudian juga Allah katakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida dalam surat At-Tariq ayat 15 dan 16. Sesungguhnya mereka membuat kaid, yakni tipu daya, dan aku pun membuat tipu daya ini untuk membalas tipu daya mereka. Dan Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik membuat tipu muslihat, kepada Allah, dan Allah pun membalas membuat tipu muslihat untuk mereka. Sehingga kalau ditanyakan apakah boleh kita mengatakan atau apakah boleh ditetapkan untuk Allah sifat makar atau sifat gaib atau sifat tidak, jangan dikatakan boleh, jangan pula dikatakan tidak, tapi kita katakan Allah membuat makar untuk orang yang berhak mendapatkan makarnya sebagai balasan atas mereka, dan untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak lemah untuk menghadapi musuhnya, di mana dia mampu membuat makar seperti yang mereka buat akan lebih baik dari yang mereka buat. Jadi itu boleh, tidak boleh ditetapkan secara mutlak. Ini kaitannya demikian, karena Allah menyebutnya demikian. Kita tidak boleh mengatakan lo yang buat makar orang kafir karena Allah tidak buat makar. Berarti kita mengingkari ayat kan gitu. Kita tidak boleh pula menolak apa yang Allah katakan bahwa Allah membuat tipu daya untuk mereka karena mereka telah membuat tipu daya untuk Allah. Karena kalau kita sampai mengatakan begitu dengan alasan kita untuk memasukkan Allah dari kekurangan atau sifat celah, maka itu tetap mengingkari walau secara langsung mengingkari apa yang Allah katakan, dan itu berat. Jamaah sekalian yang sudah selalu mengenal Allah. Selanjutnya, sifat Allah dan Rasul adalah ismanya. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua: sifat rububiyah dan sifat salabiyah. Sifat subutiyah dan sifat salafiyah. Bukan salafiyah dan salafiyah. Sifat subutiyah itu adalah allati nafaha Allahu an nafsihi. Sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Maaf, sifat apa tadi? Subutiyah adalah hiya allati athbataha li nafsihi. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu sifat subutiyah. Sedangkan sifat salafiyah adalah hiya allati nafaha Allah an nafsihi, sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Jadi dalam Quran itu kalau kita kaji, kita baca, maka di sana ada sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan itu yang lebih banyak, dan ada sifat-sifat yang Allah tiadakan
kita tetapkan semuanya untuk Allah dengan segi yang paling sempurna dan yang sesuai dengan kesempurnaan Dia, karena Allah telah menetapkan sendiri untuk dirinya baik dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya SAW. Dan Allah Ta'ala tentu yang lebih tahu tentang sifat Dia sendiri. Kemudian sifat salafiyah adalah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat dzulm, kedzaliman, sifat ngantuk, sifat tidur, sifat lemah. Maka wajib ditiadakan sifat-sifat itu dari Allah Ta'ala, karena Allah telah meniadakan dari dirinya. Tapi yajib iqadu thubuti bihalillahi ala wajhil akmal. Wajib kita tetapkan lawan dari sifat yang Allah tiadakan itu. Kita tetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan dari sifat yang Allah tiadakan itu pada segi yang paling sempurna. Seperti misalnya Allah mengatakan wala yadhimu rabbuka ahada dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Berarti Allah mengatakan Dia tidak punya sifat dolim kepada siapa. Maka sifat dolim itu harus kita tiadakan dari Allah Ta'ala. Tapi karena sekedar meniadakan itu tidak mengandung pujian dan tidak menunjukkan kesempurnaan, maka kita wajib menetapkan lawan dari sifat kedoliman itu berupa sifat adil. Lawan yang dolim adalah adil. Kita tetapkan sifat adilnya Allah pada segi yang paling sempurna. Karena kalau sudah tidak dolim, itu banyak yang tidak dolim. Meja ini juga tidak dolim, ya kan? Semua benda mati tidak ada yang dolim. Bahkan mungkin cacing itu tidak pernah dolim. Makhluk-makhluk Allah yang lemah sekali tidak pernah mendolimi siapa-siapa. Bahkan dia sering didolimi, ya kan? Tapi kan tidak menunjukkan kesempurnaannya. Sehingga ketika Allah meniadakan suatu sifat salahnya, ini maksudnya adalah untuk menunjukkan kesempurnaan Dia dalam sifat tubuh Dia yang menjadi lawan dari sifat salahnya. Dan itu harus kita yakini, kita tetapkan. Jadi kita katakan Allah Ta'ala tidak boleh karena maha sempurna dalam sifat adil. Tidak layak jizmu syai'un fil ardi wal sama. Sesungguhnya Allah tidak dilemahkan oleh apapun. Jadi tidak dibuat lemah oleh apapun, sesuatu pun di langit dan bumi. Itu karena sempurna dalam sifat kekuasaan dan kekuatan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak dikenai, tidak punya sifat ngantuk, tidak pernah tidur. Itu karena sempurna dalam sifat hidup, sifat hayat dan sebagainya. Kemudian sifat subutiyah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya ini ada dua jenis. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzat yang selalu melazimi dan Allah tidak pernah terpisah dengan dzatnya dan selalu dari azal selamanya abadi Dia tetap menyandang sifat itu. Seperti sifat berilmu, sifat kuasa, sifat mendengar, sifat melihat, dan sebagainya. Sifat hidup ini sifat dzatiyah, sifat keagungan. Adapun sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Ini sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Sifat berarti ta'ala bi masyiati, in syaa fa'ala wa in syaa lam yaf'alha.
Sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan dia kehendaki, dia melakukannya. Kapan dia tidak menghendaki, tidak melakukannya. Seperti sifat istiwa, tinggi di atas arsy, istiwa al arsy. Sifat al-majid, datang. Allah berjaya rabbuka wal malaku sifat mengatakan, dan Tuhan pun datang, sedangkan para malaikat sudah berbaris-baris di masyarakat. Kedatangan Allah tidak seperti kedatangan malaikat. Seperti sifat nuzul yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang banyak, sifat turun ke langit dunia. Walau dia turun itu bukan berarti di bawah langit kedua atau di bawah langit ketujuh atau bahkan di bawah sudah. Kalau Allah yang turun itu sudah tidak bisa diserupakan dengan turunnya malaikat atau turunnya semua makhluk. Sifat mencipta, sifat berbicara. Walau sifat kalam ini ada dua segi, yakni dilihat dari segi kemampuan berbicara yang menjadi lawan dari bisu, dia ini sifat dan. Tapi dari segi perbuatan berbicara itu adalah sifat fi'liyah. Kapan dia menghendaki bicara, dia bicara dengan cara dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki. Lalu sifat mendengar, lihat, semua sifat berarti.